Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, keluhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah mengeluhkan tentang infrastruktur yang saat ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Gofur, selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang menerima banyak keluhan dari masyarakat saat mendengarkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada 17 April 2024. Itu kan di tengah-tengah pesawat itu ada sungai kecil yang namanya Kali Limpung, itu sampai sekarang belum bisa dilalui dikarenakan ada cuma pohon kelapa itu bisa apa untuk melintas itu bisa dilewati Pak. Jadi para petani sekarang ini harus putar dari pabrik sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi pertanyaan dari atau usulan dari Pak Darsono. Kemarin tuh dusun 6 sampai dusun 4 saya pernah meninjau ya Pak Darsono ya, jalan itu, dan sudah pernah saya usulkan. Cuman proposal dari pihak kampung atau dari kepala dusun itu belum pernah sampai. Pernah saya tanya waktu itu, lagi dalam proses. Terus kalau yang masalah ke jalan ke Waya Kru itu, insya Allah tahun ini kita usulkan juga. Kalau proposalnya masuk juga. Karena sekarang ini kan pemerintah daerah juga nggak mau tuh, cuman dengerin mulut anggota dewan aja, tanpa ada fisik proposalnya. Ya, kami sebagai anggota dewan juga, ya perwakilan dari masyarakat Kecamatan Kalirejo, ya insya Allah semaksimal mungkin juga memperjuangkan. Karena itu suatu kebanggaan juga kalau di kecamatan kita ini jalannya bagus juga. Jadi biar Mas Asari nanti yang bawa aspirasi jembatan. Jadi biar satu-satu insya Allah ya masuk. Pemerintahan ini semua kan pakai aturan Pak Bu ya. Jadi apa yang kita usulkan, apa yang kata Pak Pian tadi, kita siapkan proposalnya. Nganternya nggak jauh-jauh kok. Antar tempat Pak Muslim bisa, antar tempat Pak Pian bisa, kan dekat. Kalau mau jauh ya ke rumah saya nggak apa-apa, Sidodadi. Ini hanya berita ya, untuk jalan provinsi. Maka saya bisa berani bicara jalan provinsi karena saya tahu datanya dan anggaran saya tahu, walaupun saya kabupaten. Ini kabar gembira untuk kita semua bahwa 2024 mulai bulan 6 sampai 2025 itu jalan provinsi dari Kalirejo sampai Simpang Padang Ratu itu selesai. Saya tahu Pak, dari Kalirejo sampai Simpang Padang Ratu itu ini jalan provinsi. Maka saya tahu, saya punya kawan provinsi, saya tahu anggaran itu sudah masuk, dan pemborongnya dan nemuin saya juga mau kontrak tanah saya untuk nepatin material dan alat-alat itu sampai ke arah Padang Ratu 2024 sampai 2005. Mungkin karena begitu dengar di Dewan Provinsi 5 di tempat kita ini seperti barat, agak ngeri-ngeri sedap mungkin. Salah satu ada Pak Gopur, ada Pak Biswa, ada Pak Monir, ada Pak Singa, ada Mas Budi. 5 kita Pak, kuat Pak. Jadi 5 ini Pak Gopur, kalau sampai 5 tahun ke depan nggak selesai, baik yang ke arah bangun, waduh ini buat wanti-wanti catatan ini Pak Gopur. Dan yang untuk kabupaten yang diusulkan Pak Darsono tadi, yang masalah irigasi dan jembatan dan jalan, jembatan gantung itu Pak ya. Oh, itu tolong Pak dibikin proposal, usulan, nanti diketahui Pak Kabus, serahkan di dewan yang terdekat lah, di Pak Muslim bisa, Pak Pian bisa. Apalagi Pak Pian ini Komisi 3 menguasai bidang itu memang. Masalah pertanyaan tadi begitu banyak, yang dari dusun A ke dusun 4 jalan drainase tadi sudah dijelasin sama
Pak Zainul, terus juga ada juga yang masalah Waikrui, tadi Bang Pian juga sudah menjelaskan. Bapak, kebetulan Bang Pian ini ada di Komisi 3 yang menangani bidang infrastruktur. Terus saya akan menjawab masalah stunting tadi. Ibu sebagai anggota apa? Posyandu. Berapa banyak di kampung Kalirjo ini yang stunting? 32 anak. Kalau 32 anak, berapa penduduk di sini, Pak? Enggak, kakak 3.000, artinya sangat padat karena ada pasarnya, artinya sangat padat di sini. 32 anak. Yang gue kalau yang udah masuk data Pak, yang belum masuk data masih ada. Udah masuk ke kecamatan? Udah, yang itu udah yang 32, tapi masih ada laporan lagi. Stunting ini salah satu program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah. Gimana caranya kita mengatasi anak-anak kita tidak ada lagi yang namanya stunting. Karena stunting itu merupakan kekurangan gizi kan. Kampung Kalirjo ini yang sangat luas dan penduduknya sangat padat, bisa ada anak stunting yang saya heran. Ataukah program di kampung ini tidak turun ke bawah, atau kepala kampungnya juga tidak turun ke bawah, atau gimana? Ini yang jadi pertanyaan saya. Karena kalau dari satu kampung 32 anak, bahkan masih ada laporan, artinya itu udah garis merah. 5 aja satu kampung, itu udah betul-betul udah merupakan prioritas dari dinas kesehatan. Apalagi sudah lebih dari 32 ini, Pak carinya mana? Nggak ada. Pak Lurahnya ke Jawa. Terus yang menangani bidang kesehatan ini siapa? Di Kelurahan. Mana Pak? Mana Mas Budi? Bagian Kesra mana? Kesra, Eko. Mana bagian Kesra? Kesra Eko. Coba Pak, sini Pak. Jangan maju Pak. Ojo diburi dhewe Pak. Orang bagian berkat loh. Sabar. Oh, berikan. Oke, kita lanjut. Jenengan udah berapa lama di Kesra sini Pak? 6 bulan Pak. Baru 6 bulan. Artinya ini tugas PR jenengan. Udah ada 32 anak, bahkan masih ada laporan. Jenengan komunikasi langsung ke dinas, ke kecamatan, kalau perlu ke kabupaten, kalau perlu ke saya Mas Dr. Mas Zainul. Ini Komisi 4 yang menangani tentang kesehatan. Ya. Ini sangat riskan. Yang namanya stunting. Tak delok ibu-ibu bapak-bapak ini kena lomba-lomba konsien stunting tonggone. Itu loh. Padahal stunting ini nggak ada lagi nama stunting. Apalagi ini kampung yang sangat padat penduduknya. Bu, yang stunting itu keluarganya memang betul-betul orang yang mampu atau gimana? Mampu. Malu. Ibu datangin ke rumahnya. Kalau perlu sama dinas
Akang yang menangani itu sama Kesra, ya. Gak ada lagi yang namanya stunting, Bu. Kasihan kalau ada yang stunting, jadi dibully sama tangganya kiri kanan, apalagi keluarganya orang mampu. Kalau anak stunting itu jangan kita kasih gizi, terutama dari telur aja. Pasti orang di kampung ini banyak piara ayam kan. Sering-sering kasih telur ayam kampung lah, direbus, susu. Kalau sampai itu kena stunting, alangkah temen orang tuanya gitu loh. Coba ibu saya minta sama Pak Kesra hari ini bikin data stunting berapa jumlahnya, biar saya bawa langsung ke dinas kesehatan, biar ada prioritas diutamakan masalah stunting. Saya nggak mau dengar lagi kampung Kalirejo yang padat penduduknya yang luas, dan saya lihat rumah kiri kanan ini rumah-rumah orang mampu. Kalau sampai ada orang stunting, kenemenan termasuk Pak Lurahnya, gitu. Nggak ada itikat berusaha untuk turun ke bawah. Ya, Bapak sebagai Esra, Bu, bikin, saya tunggu hari ini berapa datanya, kalau perlu nama kepala keluarganya, RT, dusunnya di mana, bawa, dibikin, saya bawa nanti, saya bawa ke dinas kesehatan, Bu, biar turun dinas kesehatan. Itu prioritas saya untuk stunting, ya Ibu Bapak ya. Tolong kiri kanan Ibu Bapak yang tetangganya masih mempunyai anak stunting, kasih informasi langsung ke kelurahan. Ya, Ibu Bapak, mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting yang terkena stunting tadi bukan dari keluarga, maaf, yang kurang mampu kan ya. Ada yang nggak mampu. Nah, jadi ibu, untuk beberapa kasus stunting itu kan seperti kita ketahui bahwa penyebab terjadinya stunting bukan hanya karena anak tersebut kurang gizi, tapi faktor dari ibunya pun seperti itu. Contoh dari dalam kandungan hamilnya, daripada dia saat hamil, kurang atau tidaknya vitamin yang masuk, dan kesehatan ibu serta kebersihan. Jadi biasanya stunting nggak terpatok dari si anak setelah lahir kemudian terkena stunting. Jadi begitu. Kemudian apalagi ya? Kalau di sini posyandu aktif ya Bu. Kalau untuk anak-anak yang punya stunting, apa gizinya tercukupi dengan artian misalnya ada kumpulan posyandu yang biasanya ada pembagian biskuit, bubur anak, apa anak-anak itu juga? Ada ikut ya. Nah berarti mungkin kalau saya lihat rasanya kalau hanya untuk makan tahu dan tempe itu sehat sih, bergizi ya. Tapi mungkin kurangnya tadi dari kehamilan si ibu, mungkin apa yang dimakan ibunya kurang bergizi dan lain semacamnya. Sedangkan ibu saat hamil itu kan perlu lebih untuk perhatian gizi baik dari hewani maupun dari sayur dan lain sebagainya. Ya sudah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan aja Bu. Untuk selanjutnya data yang diminta sama Pak Kade tadi mohon segera disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah usulan ini, Bu, Pak, tadi saya katakan semua akan pakai aturan. Kalau hanya kita tulis-tulis nanti kurang kuat. Jadi mohon bikin proposal apa yang jadi usulan sampean. Sampai nggak usah ke DPR nganterkan proposal itu. Sampai antarkan di sini, yang terdekat ada Pak Muslim, atau ke Pak Gopur, atau ke Pak Pian bisa juga. Nanti kami perkuat dari 10 anggota Dewan Dapil 3 ini, perkuat gitu loh. Proposal masuk kami kawal, kami perkuat gitu loh. Mudah-mudahan dengan kami kawal 10 orang nanti akan terlaksana gitu loh. Pak ya Bu, di sini tetap kami catat buat catatan kami, tapi lebih abdolnya lagi tolong segera dibikinkan proposal karena kita masuk ke anggaran perubahan nanti. Ya Pak Bu ya.
Namun demikian, dari sekian banyak keluhan dan usulan masyarakat tentang perbaikan infrastruktur di wilayah masing-masing, Gofur menyampaikan pihaknya akan mendahulukan perbaikan infrastruktur yang memang masuk dalam skala prioritas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nama saya Supra Hadi Prayitno dari Dusun 4 RT 19. Supra Hadi Prayitno. Supra Hadi Prayitno. Dusun 4 Karijo RT 19. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara di hadapan bapak-bapak semua, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kejanggalan apa tutur kata saya. Maaf, saya mau minta permohonan di bidang pertanian, Pak. Saya selaku pimpinan kelompok tani setia di Dusun 4 Kaliujo, kami minta mohon kepada bapak-bapak anggota DPR supaya keluhan kami di dalam masalah pupuk. Aku minta seluruh jajaran anggota saya minta supaya pupuk ini dipermudah. Kayaknya masa-masa ini kan susah, mau beli pupuk aja KTP ini tidak ada, itu udah susah bagi petani. Maka dari itu kami hanya itulah yang kami usulkan kepada bapak-bapak wakil kita, semoga dipikirkan petani-petani kita. Yang pertama dan yang kedua itu tadi yang dibicarakan sama Bapak Payan Darsono masalah irigasi. Irigasi tinggal cuman ngerehab itu Pak, nggak bikin ngerehab, cuman saya mohon dilindungi sama aparat kami orang-orang petani yang gotong royong. Ingat cuma minta didukung aja, itu aja, nggak minta apa-apa. Irigasi, masalah irigasi di daerah saya kan sawah ini banyak yang digusur pakai ekskavator, jadi otomatis jalan airnya itu rusak. Nah itu saya mohon diperbaiki lagi. Dusun 4 juga, ya arah Wayakrui, perbatasan Wayakrui Kaliujo. Yang usul siapa Pak? Ya? Yang siapa? Diambil itu yang tanah liatnya, ambil tanah liatnya di rata-rata, cuman dia nggak mandang itu jalan air, dipotong aja dirusak itu. Jadi saya minta jalan air itu harus diperbaiki. Itu. Nah, kiranya hanya itulah yang permohonan kami dari para petani, sekiranya diperbaiki oleh bapak-bapak. Sekian dan terima kasih. 4C dan 3B ini memang sangat dibutuhkan oleh para petani. Kenapa? Karena di situ memang lahan pertanian yang memang membutuhkan lahan irigasi. Kemudian yang kedua, pembangunan pokmik dari arah PLS menuju dusun 2B, ya, dusun 2B. Jadi dari PLS menuju dusun 2B itu tembus di WOF. Itu kenyataannya setiap 17 Agustus panitia kecamatan bisa melaksanakan karnaval. Kenyataannya itu diperlukan. Sampai dengan sekarang itu belum bisa terambat. Sehingga konteksnya adalah untuk jalan bersama. Karena kalau di situ dibangun looping dari PLN menuju arah MOM, itu nanti kegiatan kampung yang sifatnya seremonial bisa diarahkan ke sana sehingga bisa mengelilingi kampung Kaliujo. Itu tujuannya. Kemudian yang banyak disoroti adalah drainase atau taluk
makam Kalirejo ini sampai sekarang memang belum terkondisikan, sedangkan memang itu perlu ditaruh atau diderenasi, sehingga kalau itu drenase bisa terlaksanakan maka itu sangat baik. Lebih-lebih pagar, kalau itu sudah didrenase nanti mungkin pagar diambilkan dari musyawarah kampung. Kemudian yang ketiga, depan balai desa ini apakah ini jalan kabupaten? Iya, kadang-kala malu Pak, balai desanya besar, ruangannya besar, tapi jalannya seperti itu. Kadang-kala hanya ditumbuhi sampai, padahal ini jalan kantor Kampung Kalirejo. Nah, oleh karena ini kalau pun bisa dikondisikan dari arah depan sampai dengan Pecitagua itu saya rasa lebih bagus di Kampung Kalirejo. Walaupun di luar-luar ini masih banyak yang jelek gitu ya. Tapi kalau depannya ada sumbangsi dari anggaran kabupaten, saya rasa itu lebih baik. Karena kelihatan betul orang provinsi masuk, orang kabupaten masuk, jalannya seperti itu. Sehingga minimal ada sumbangsi lah dari 6 kecamatan itu diprioritaskan di Kampung Kalirejo. Kemudian untuk stunting tadi betul, bahkan meja-mejanya saja susah Pak, sudah jelek-jelek sekali. Pelayanan posyandu untuk Kampung Kalirejo ini meja-mejanya saja susah. Kadang-kala meja lama masih dipakai lagi. Belum kita berpikir kita isi mejanya saja, itu sangat perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 dari 6 kecamatan Bangunrejo, Kalirejo, Sedang Agung, Bekri sampai Trimurjo ya. Itu nanti memang diprioritaskan untuk Kampung Kalirejo. Bahkan ini kampungnya Pak Gubernur sendiri. Mulai Agustus tadi Pak Gubernur kan sudah pindah di provinsi. Kalau bisa ada kenangan yang manis di Kalirejo. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ini. Kasih tepuk tangan lah. Nah itu yang kelihatan di kasat mata depan balai desa, kemudian BNN, kemudian taluk atau drenase makam, termasuk meja-meja bersatu yang memang perlu diperhatikan. Terlepas dari 4 komponen yang tadi bisa dimasukkan 1-2 saja, kita Kampung Kalirejo sudah terima kasih. Karena walaupun bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat yang punya kerja lah dalam arti untuk menentukan itu, walaupun anggarannya di Bupati Lampung Tengah. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu mana jalan provinsi, DPR, dan desa. Mungkin saya ya sedikit sudah tahu. Yang pertama, usulan saya itu, nama saya Mawahir, Dusun 3, RT 13. Jadi usulan yang pertama, saya punya program di sini Pak, jalan di Jalan Pura itu, arah Bujur itu jurang. Jadi di situ kalau kita nggak keronjong mungkin setiap tahun kritis Pak, habis jalan. Tempatnya mungkin Pak Gubernur sudah tahu ya, di arah Pura, iya. Yang sebelah sana kita udah perbaiki dari desa, cuma kemarin kena air hujan juga udah runtuh. Jadi kalau nggak diperbaiki itu mungkin jalan bisa putus Pak. Mungkin Bapak Sukawan juga udah tahu. Yang kedua, kita sebagai aparatur kampung Pak Dewan ya khususnya, mungkin bila mana dari Bapak Dewan mungkin ada program-program mungkin dari UKM ataupun bantuan-bantuan, kami dari aparatur kampung siap membantu Pak.
Jadi selama ini program dari DPR kita belum tahu ya Pak ya. Mungkin program bedah rumah, mungkin dari pertanian atau perjalanan, intinya kita siap membantu mengkoordinir warga yang kita kelola. Jadi mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk ini memang masalah klasik Pak ya. Masalah klasiknya karena memang pupuk itu tidak pernah mencukupi realitas kebutuhan petani. Itu pertama. Yang kedua, pupuk itu hadirnya itu tidak menunggu kebutuhan petani, ya kan? Pupuk itu dari pusri atau dari petrokimia itu jadwal keluarnya nggak ikut jadwal tanamnya petani. Ini kan salah satu yang akhirnya menimbulkan masalah. Kenapa? Karena rata-rata kelompok tani itu mampu beli pupuk, menembus pupuk itu ketika memasuki masa tanam. Kan ngerti sih? Kenapa? Karena kalau sebelum masa tanam, anggota kelompok taninya susah, suruh bayar. Akhirnya yang nebus itu distributor, ya kan? Distributor itu begitu dapat pupuk harus bayar, kan gitu. Nah ini kebijakannya itu bukan di level kabupaten, bukan di level dinas pertanian, levelnya itu di Kementerian Pertanian. Tapi ini tentu bagian dari masalah yang harus kita kita kolektifkan untuk kita suarakan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat secara berjenjang, sehingga nanti regulasi dan kebijakan pupuk ini bisa terus diperbaiki. Kenapa kebutuhan sudah tidak mencukupi, ketika petani mau butuh pupuknya nggak ada? Itu kan masalah klasik, bukan masalah setahun 2 tahun ini. Dari dulu ya seperti itu masalahnya. Karena ketika pupuk harusnya disimpan oleh petani, petani nggak punya duit untuk nyimpan pupuk. Akhirnya yang nyimpan pupuk itu petani sawit. Padahal petani sawit itu nggak berhak pakai pupuk subsidi. Karena sawit itu nggak boleh dipupuk pakai pupuk subsidi. Tapi karena petani tanaman pangan itu tidak bisa menyimpan pupuk, akhirnya yang nyimpan petani sawit. Sehingga akhirnya ketika petani tanaman pangan ini butuh, kebutuhannya jomplang dengan ketersediaan pupuk. Nah, jadi saya kira itu masalah utamanya. Jadi solusinya kalau ngomong diskusi-diskusi di televisi dan lain sebagainya itu ada beberapa hal. Salah satunya sebenarnya dia cabut subsidi, tapi syaratnya pemerintah harus bisa menjamin harga pasca panennya itu pasti menguntungkan petani, kan seperti itu. Petani itu kan mahal nggak masalah, yang penting ketika panen jual itu ada untung. WP3 mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah banyak menyampaikan keluh kesahnya. Juga kami himbau di sini kita segera prioritas keterlibatan itu mungkin nanti apa irigasi ya. Mungkin dari kami sudah cukup Pak ya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum.